Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabatharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah sesuatu yang sangat penting, dan lebih penting lagi yaitu bagaimana kita istiqamah di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Tatkala meminta wasiat kepada beliau, Nabi mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Dan ini yang paling berat, ikhwan, yaitu apa? Istiqomah. Kalau mengaku beriman atau mengawali langkah dengan iman, ini banyak. Tetapi yang sedikit, yang jarang adalah orang-orang yang istiqamah di atas tauhid. Makanya istiqamah itu apa? Berat. Orang menuntut ilmu banyak, tapi yang bertahan dalam menuntut ilmu ya sedikit. Banyak yang berguguran. Orang yang maskeran awal-awalnya banyak, tapi yang istiqomah sekarang udah mulai rontok semuanya deh. Ya, sudah mulai berguguran. Ini contoh bahwa istiqomah itu apa? Berat. Ya, istiqomah itu apa? Berat. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas tauhid sampai ajal menjemputnya. Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, salah seorang ahli ibadah, ahli zuhud. Beliau mengatakan, ud'ullah an yumitana ala tauhid. Doakan saya wahai Ibrahim agar Allah SWT mematikan saya di atas tauhid. Ini Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang saleh, ya, seorang yang berakidah lurus, tapi beliau khawatir kalau nggak bisa istiqomah. Makanya beliau memohon kepada Allah SWT. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk berusaha bagaimana merawat nikmat tauhid. Bagaimana caranya? Cara untuk merawat tauhid yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah dengan terus belajar, mempelajari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid, untuk belajar akidah. Ya, setiap kali khatam satu kitab, ulangi atau baca kitab yang lainnya, sehingga kita senantiasa kokoh di atas tauhid dan kokoh di atas akidah. Seperti tanaman yang selalu butuh untuk mendapatkan siraman. Kalau dia
tidak mendapatkan siraman, tanaman tersebut akan gersang, kering, bahkan mungkin mati. Namun tatkala mendapatkan siraman, dia akan hijau, subur. Lihat sekarang beberapa hari ini dapat hujan ya. Rumput-rumput yang biasa ditambak yang kering itu, coklat, sekarang sudah mulai apa? Hijau. Begitulah perumpamaan hati kita juga. Hati ini kalau mendapatkan siraman tauhid, siraman ilmu, siraman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia akan subur. Ya, akan subur. Tapi kalau dia tidak mendapatkan siraman ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia akan kering. Ya, dia akan mati tanpa kita sadari. Yang kedua, cara yang paling utama agar kita bisa istiqamah di atas tauhid adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Karena kita semuanya sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balik hati kita. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati manusia. Betapa banyak orang-orang yang dahulu di atas Islam, di atas tauhid, di atas akidah, kemudian berubah. Bahkan ada yang menjadi ateis, murtad. Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama, bahkan menulis beberapa buku-buku ilmiah yang menunjukkan keilmuannya. Ya, membantah awalnya nih ya, membantah orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan yang luar biasa yang menunjukkan kedalaman dan ketajaman ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menggelincirkannya di akhir hayatnya. Dia menjadi seorang mulhid, seorang ateis, murtad dari agama. Seorang ulama dahulu yang bernama ya Imran bin Hittan, seorang ulama, bukan cuma sekedar ikhwan kajian atau santri, bukan, ini seorang ulama. Istilah orang sekarang ini bukan kaleng-kaleng nih. Ini ulama ini sudah. Ya. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia menjadi seorang khawarij. Setelah menikah dengan Hamnah, wanita yang berpemikiran khawarij, dengan bertujuan untuk mendakwai Hamnah, tetapi justru dia yang dirubah oleh Hamnah. Menjadilah dia seorang tokoh khawarij yang memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib ya, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij. Dan banyak dalam sejarah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati kita, yang memberikan kepada kita istiqamah, ketetapan di atas tauhid. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hatiku, ya, tetapkanlah hatiku di atas agama. Perbanyak doa ini. Nabi Muhammad SAW saja seorang yang sangat dicintai oleh Allah SWT, seorang yang sangat dekat dengan Allah, seorang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah SWT. Namun beliau, seperti yang dikatakan oleh istri beliau Ummu Salamah, saya sering mendengar Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena hamba itu lemah. Ya,
hamba itu lemah. Semua hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sombong terhadap diri kita. Wah, saya kokoh, saya kuat akidahnya, nggak bakalan murtad, nggak bakalan berubah dan sebagainya. Jangan tertipu dengan diri kita, jangan mengandalkan kehebatan kita. Secerdas apapun, kalau tidak diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu akan sia-sia. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut kepada pembahasan, kita sampai pada perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza bi khilafil muluk. Dan ini berbeda dengan para raja. Yani beliau masih membahas tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang menjadikan wasithah, perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meminta kebutuhan-kebutuhan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara, dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memenuhi kebutuhan kecuali kalau lewat perantara, para raja, presiden dan sebagainya. Jadi mereka sama kan? Kita kalau mau ke presiden, ngirim proposal, minta bantuan, ya harus lewat perantara, lewat asistennya, lewat sekretarisnya. Begitu juga kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus lewat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dekat dengan Allah? Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali. Makanya kita berdoa kepada mereka supaya mereka menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat yang sering dihembuskan oleh kuburiyun, mengkultuskan kubur, meminta-minta mati, meninggal dunia. Seperti syubhat orang-orang dahulu. Ribuna ilallahi zulfa. Dan orang yang tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidaklah mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa terima? Karena kami banyak maksiatnya. Ya, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu kita untuk berdoa. Kalian mengatakan berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Enggak. Demikian juga Allah SWT, sa'alaka ibadi anni fa apabila para hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat dengan
hambaku. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Allah nggak mengatakan orang yang berdoa antara burat, langsung berdoa kepada Allah SWT. Ya, dan berkabulkan. Ya, orang-orang musyrik tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala mereka berada di tengah lautan, ya, berada di badai, mereka berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan dan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Najjar, tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, berarti diselamatkan apa tidak? Diselamatkan. Bayangkan, iblis saja diselamatkan saja, dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Apalagi orang-orang iman, apabila dia berdoa kepada Allah, jangan sampai kita lebih parah daripada orang-orang kafir. Diceritakan oleh Siddiq Hasan Khan dalamnya Siddiq ilal Baitil Atiq. Hasan Khan ke Baitil Atiq, ke Ka'bah. Ini buku tentang kisah perjalanan beliau. Jadi sebagian para ulama membukukan rahimahullah ilal baladil haram, menuju baladil haram, tanah suci. Dibukukan oleh sebagian para ulama. Saya Siddiq Hasan Khan, dia kalau mau ke Mekah naik naiknya kapal berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan dan lain sebagainya. Makanya banyak Indonesia nggak bisa balik lagi, akhirnya jadi orang sana. Kelihatan dari wajahnya wajah Asia, wajah Indonesia. Banyak. Bahkan beberapa ulama ada dari Indonesia, ya, di Syekh Ani Tahir Al-Indonesi. Kakeknya dulu adalah orang Indonesia, haji, pulang kerasan di sana. Nah, sekarang, tapi intinya dalam buku tersebut Siddiq Hasan Khan menceritakan bahwa ketika naik kapal di tengah-tengah ada yang berdoa, ya, Al-Badawi wali di Mesir, kuburannya sampai sekarang ramai juga. Ya, sebagian beredar begitu saja di masyarakat. Hanya saja hoax disebar, ya, di belum tentu orang pun belum tentu
dikenal. Dia bukan yang saleh. Mereka itu ya, kepada malaikat, kepada para nabi, itu jelas orang-orang sekarang lebih parah. Orang-orang majahil. Apa majahil itu? Majhul. Nggak di bang yang ngomong ya bisni, yang satu lagi mengatakan ya Syekh Abdul Qadir al panggil ngomong gini ya, atau Mbah Fulan, macam-macam. Maka seketika beliau kemudian mengingatkan kepada para penumpang, ya, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita yang mengaku muslim bahkan mau berangkat haji malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlisina lahuddin. Jadi badai pas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurut, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya diselamatkan. Ya, sujud semuanya karena diselamatkan oleh Allah. Orang yang jelas dekat sama Allah SWT, malaikat, para nabi, gitu. Mereka syiriknya ketika dalam kondisi lapang, kondisi yang susah, mereka minta hanya kepada Allah saja, lupa sama patung-patung berhala-berhala mereka. Pada zaman kita sekarang yang berbuat syirik kepada Allah SWT, baik di waktu lapang juga minta ke kuburan. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuni zulfa. Mendekatkan kami kepada Allah SWT. Dan ayo dalam banyak hadis Nabi oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku judulnya sebagian orang mengatakan kita harus punya perantara antara kita, lumayan judulnya Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Batil. Ya, beliau arada bidzalik annahu la budda min wasithah tuballighuna amra
tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar. Wa ma wa'ada bihi a'da'ahu min adzabih. Ya, kecuali dengan perantara mereka, yaitu perantara Rasul. Makanya kata beliau, telah disepakati oleh semua ya pemeluk agama, baik tentang perintah Allah dan Rasulnya, yang menyampaikan mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tahu mana rute yang mengantarkan kita menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan perantara di sini yaitu harus menolak madarat, mislu ayyakuna wasita fi rizqil ibad wa nasri, hal itu wa yarjuna ilaih, dan mengharapkan hal itu, fahadha minat besar alladzi kaffara Allahu bihil musyrikin, yang karena mereka telah menjadikan selain meminta manfaat dan wa yatawakkal alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi wa daf'al madar misla wa saddal faqat biijma' muslimin. Madarat seperti minta diampuni dosa, minta ulama. Ini harus kita fahami. Ya, perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud adalah perantara dalam menjelaskan syariat, maka itu benar. Ya, yang tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Tapi ya, seperti masalah rezeki, seperti masalah
kebutuhan ya dan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum muhtajun wasaid daruratan li hajatihim wa